Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya belajar sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup atau sudut pandang sejarah. Ruang lingkup atau sudut pandang sejarah. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, sejarah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Pengertian sejarah juga mencakup peristiwa yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Secara umum, terdapat beberapa ruang lingkup sejarah yang mendasari pengertian dan definisi sejarah itu sendiri, yaitu yang pertama, sejarah sebagai ilmu, yang kedua, sejarah sebagai peristiwa, yang ketiga, sejarah sebagai kisah, yang keempat, sejarah sebagai seni. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah sebagai ilmu. Ilmu adalah sebagian pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dan dapat dibuktikan. Ciri umum dan prosedur kerja sains atau ilmu. Yang pertama, adanya kesadaran sebelumnya untuk mencari sebuah kebenaran. Berikutnya, untuk mencapai suatu kebenaran perlu jalan tertentu atau dengan menggunakan metode tertentu. Kemudian, kegiatan ilmiah disusun secara sistematis. Selanjutnya, kegiatan dan hasilnya mempunyai objektivitas yang tinggi. Dan hasilnya adalah kelompok kebenaran yang bersifat umum. Yang terakhir, dimungkinkan dilaksanakannya prediksi. Sejarah sebagai ilmu. Untuk memahami pengertian sejarah sebagai ilmu, kita dapat melihat beberapa pendapat atau ahli berikut ini. Yang pertama, menurut Bury. Menurut Bury, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan menurut George Powell, sejarah bukanlah sekedar suatu cerita yang indah dan mengasihkan, tetapi merupakan cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Ditley, sejarah merupakan cabang ilmu yang bersifat khusus. Nah, sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah juga memiliki batang tubuh keilmuan, the body of knowledge, metode yang spesifik. Sejarah juga memiliki struktur keilmuan sendiri, baik dalam fakta, konsep, pun generasinya. Nah, ini adalah pendapat yang dikutip dari Banks. Cara mendapatkan ilmu yang terkandung dalam sejarah dapat dilakukan dengan cara yang pertama mendengarkan cerita masa lalu. Kemudian yang kedua bisa dengan cara melakukan penelitian. Yang selanjutnya bisa juga melalui pengalaman yang dituangkan dalam bentuk buku atau berupa biografi. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yang pertama bersifat empiris, yang kedua memiliki objek, yang ketiga memiliki teori, yang keempat memiliki metode, yang kelima memiliki generalisasi. Nah, ciri yang pertama tadi adalah bersifat empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, artinya pengalaman. Sejarah sebagai ilmu sangat berkaitan erat dengan pengalaman manusia. Pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh sejarawan itu dapat berupa peninggalan-peninggalan yang masih tersisa, serta kesaksian dari pelaku sejarah dan juga saksi-saksi sejarah. Yang kedua, memiliki objek. Objek berasal dari bahasa Latin yaitu objectus, artinya
yang diharapkan berupa sasaran atau tujuan. Objek yang dikaji dalam sejarah sebagai ilmu adalah manusia, berupa perbuatan manusia, karena manusia adalah objek dari sejarah. Ciri yang ketiga, memiliki teori. Teori berasal dari bahasa Yunani, yaitu teoria, artinya skema pemikiran. Teori merupakan kaidah untuk membantu sejarawan dalam penelitian dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh dari analisis sumber dan juga mengevaluasi temuannya. Nah, menurut Schneeberger dalam Basri MS tahun 2006 ada 3 fungsi teori. Yang pertama, teori berfungsi untuk mensintesis penemuan-penemuan peneliti dan mendorong si peneliti untuk menemukan hipotesis. Yang kedua, teori berfungsi juga sebagai ramalan atas dasar penemuan. Fungsi yang ketiga, menyajikan penjelasan, yaitu untuk menjawab pertanyaan mengapa. Ciri yang keempat, memiliki metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, artinya cara. Metode merupakan suatu cara atau jalan untuk bertindak. Dengan menggunakan metode, segala tindakan yang dilakukan seorang sejarawan dapat lebih terarah. Dalam rangka penelitian dan rekonstruksi, sejarah mempunyai metode sendiri yang disebut metode sejarah. Nah, metode sejarah terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, heuristik. Heuristik merupakan tahap pengumpulan data atau sumber sejarah. Yang kedua adalah kritik, merupakan tahap penyeleksian, mengoreksi, mengkritisi berbagai sumber atau bukti yang telah ditemukan. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap sumber atau bukti sejarah yang telah lolos seleksi dalam tahap kritik. Yang keempat, historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah. Yang kelima, memiliki generalisasi. Generalisasi merupakan simpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis. Generalisasi sejarah berbeda dengan generalisasi pada ilmu-ilmu lainnya. Nah, perbedaan tersebut, generalisasi sejarah bersifat ideografis, maksudnya unik dan khusus. Nah, sering berupa koreksi terhadap generalisasi ilmu-ilmu lain, bahkan generalisasi yang dilakukan oleh sejarawan lain. Sedangkan generalisasi ilmu lain ini bersifat nomotetis, yaitu kebenaran yang berlaku secara umum. Contohnya, misalnya para penganut teori perjuangan kelas berpendapat bahwa revolusi itu selalu digerakkan oleh pertentangan antar kelas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, akan tetapi sejarawan lainnya, terutama sejarawan Indonesia, membuktikan bahwa revolusi di Indonesia yang terjadi pada masa pergerakan nasional disebabkan adanya pengaruh dari ide nasionalisme, bukan karena pertentangan antar kelas sosial dalam masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang sejarah sebagai ilmu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali tentang ruang lingkup atau sudut pandang sejarah, yaitu mengenai sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai peristiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.